Keren biraku. Kan saya tak kan umur 20. Umur 20 nang sekolah. Jumpa lagi bersama saya Reja. Channelnya Hai. Bawa anjing. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Reja di channelnya Iguana Story. Kali ini kita akan bahas biasa, apalagi kalau bukan iguana yang ada di sini. Dan biasa kebetulan ada Om Tertotos Reptil. Gimana Om kabarnya Om? Kok gitu aja sih? Cari cuan. Oh iya. Gini guys, seperti biasa sih sehari-hari di sini. Kalau misalkan tentang iguana biasa pagi-pagi begitu ada matahari kita langsung rendam beberapa menit lah, langsung jemur, kasih makan, dan masih banyak sih treatment yang lainnya. Ya kali ini kita akan membahas tentang iguana yang ada di sini. Salah satunya kan ada yang punya nama, ada yang enggak. Mungkin yang punya nama itu iguana yang spesial. Sayangan. Om. Sayangan. Bisa dilihatin. Oh, siap. Maaf, silakan. Oke guys, jadi sebenarnya kita itu di sini kegiatannya seminggu 7 hari. Nah, ini si Ona guys. Kenapa Ona kayak siapa? Oh iya si Noah. Ini si Noah. Nah, ini si Ona, ini si Noah. Jadi kemarin gagal si ikut kontes kemarin. Gara-gara ada biasalah ada trouble dikit, si brother juga sama. Cuman sekali lagi kita di sini akan ngebahas tentang treatment ala Iguana Story, tapi untuk iguana yang gaco ya, kualitas konteks. Nah ini si brother namanya brother, jenis iguana green column kalau disebutnya. Ini kan beda dari yang lain, dari warnanya, dari spek, dari hampir semuanya beda lah. Makanya kemarin mau sempet ikutan kontes tapi nggak jadi, biasa ada kenalan. Dan gimana cara merawat iguana gaco, mungkin sedikit bocoran gimana Om dari Pak Andri, bocoran dari Pak Andri Boleh dulu ya. tuh. Jadi emang iya kelihatannya kan enak dilihat juga, cantik. Cuman kalau misalkan Speknya Om, yang semi treatment pakai lidah buaya biar terus apa ya, ajib sama dicong lah. Jadi kalau misalkan perawatan yang biasa mah udah umum, pada umumnya pastilah rendam jemur ya. Belum jemur terus pakai lidah buaya. Setelah itu ya kita treatment ala kita sendiri. Kalau saya ini hasilnya Nih, ini juga speknya nih, lihat. Mungkin, Makan wait. Bisa jadi setan kandang juga bisa mempengaruhi ke si iguana tersebut. Kalau kan kita harus tahu dulu karakter iguananya kayak gimana, moodnya kayak gimana, Dianya gimana? jadi emang bener-bener si setan kandang itu harus bikin nyaman si iguana tersebut lah. Begitupun misalkan kalau si iguananya kita rawat dengan baik, apalagi misalkan gacoan, mereka juga akan memberikan Hasil yang memuaskan buat kita juga yang merawat si iguana tersebut. Pas budi lah Om Ya, contohnya kalau misalkan kontes menang, itu kan bentuk salah satu si iguana. Iya. Terima kasih. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan merawat
apapun selain iguana kita harus tanggung jawab, harus benar-benar menyayangi mungkin. Terus Ya salah satunya itu. makannya kan kita atur seperti itu sih. Dia juga kan iguana juga sama makhluk hidup ya, makanya ini spesial banget gitu kan si brother lah. Jadi kalau misalkan masalah merawat ya, pertama tanggung jawab, kedua konsisten, pokoknya tanggung jawab dari segi hal apapun sih. Jangan sampai mereka kelaparan, kasihan kan. Yang tadi kan saya bilang kalau misalkan si iguana kita rawat dengan benar, hasilnya juga pastilah memuaskan. Ya inilah contohnya. Ya. Ih. Mantap, Bos. Kalau ya proses tidak mengkhianati Proses hasil. akan mengkhianati hasil, dan jangan lupa sabar. Itu Apalagi yang buat kita yang ngerawat iguananya dari baby up, pastilah merasa pasti pernah mengalami kesel atau kenapa ini iguana nggak gede-gede, padahal emang kayak gitu, itu proses lah. Pertanyaan yang tidak asing. Mungkin kalau misalkan saya tadi yang bisa dijelaskan yang bisa mungkin kalau saya itu sih masalah merawat mah pasti, kalau buat yang umumnya pasti udah pada tahu rendam jamur, cuman di belakang itu kalau misalkan yang spesial kita treatmentnya beda-beda lah, bereksperimen sendiri. yoi. Asalkan itu tidak membuat si iguananya jadi stres atau jadi susah beradaptasi lah, makan nggak lancar. Hewannya begitu kita beli kan emang udah kita harus siap Iya, dengan tanggung jawabnya, tanggung jawabnya. bener nggak? Jadi beli kita tanggung jawab makannya kan, apanya, siap kandangnya Segimana? ya, itu kan udah pilihan, kita mau boleh berarti kita sudah siap bertanggung jawab, itu sih intinya. Ya paling itu cerita di Iguana Story, tapi kalau misalkan Open Toast mungkin sama, cuma pasti ada yang beda juga. Gimana Om? Gitu aja. Hampir sama lah, hampir sama. Satu settingan lah. Nah, di sini kan saya ada box container, tera, buat yang gaco atau yang spesial lah. Dan di sini ada outdoor juga. Ini guys, bisa dilihat sana. Jadi nggak semuanya terbuka. Jadi kita bikin kayak semi outdoor lah. Ngaruh banget, set kandang ngaruh banget terus si iguananya. Mungkin ini hasil salah satunya ini yang dari kecil kan, Ya, sama ini. Brother, ini seona. Jadi emang benar-benar hasilnya itu insya Allah memuaskan. Terus jangan, kalau mau misalkan bereksperimen ya kita harus tahu dulu misalkan eksperimen bagaimana kan, jangan asal-asalan lah. Dan di sini ada Bapak Guru, Bapak. Oh, alhamdulillah. Hai. Kita tadi ngajar anak-anak, sekarang ngajar iguana. Mantap. Tetap berkarya, berkreasi, menjadi bangsa yang bermanfaat. Amin. Dan bangsa. Oke. Om, saya mau tanya Om, kalau ciri-ciri iguana yang bagus gimana? Ya contohnya gacoan Om. Saya rencananya mau beli nih. Kalau ini mah menurut versi saya. Jadi gini, kita kasih contoh aja lah buat misalkan kita nyari iguana yang baik. Ayah Contoh jangan Brother, kerokokin lah. contoh si Noah. Udah kelihatan kan dari jauh juga cantik, cakep. Halus. Tuh, nggak ada yang minus kan, dari kepala sampai ke ekor, Pengadeng. kuku dan lain-lainnya nggak ada yang minus. Kan Itu paling dijual kalau- sesuai Kalau misalkan mau cari yang buat gacoan, Ganti jangan kecalu. sampai kita tergiur sama iguana murah tapi Beda. maksudnya nggak cantik, nggak cakep. Jadi gitu Om, kalau misalkan kita mau beli iguana apalagi buat gacor ya, kita harus benar-benar teliti. Dari kepala sampai ekor harus bagus Om. Ya itu salah satu contoh kan si Brother, si Noah, dan Om Andi pun ada. Nah ini salah satunya. Saya baru punya Green Columbia masih Juga gacoan juga Om. Sama. misal spike tebal-tebal apa? Oh, masih hijau, belum ada patik Mulus kan Om ya? Mulus. Sampai ekor. kolom. Jadi
tapi benar juga kan kalau misalkan kita beli yang bagus, tapi kalau misalkan kita merawatnya nggak benar, Tetap aja. iya tetap aja nggak akan baik, nggak akan. Saran dari saya untuk beli iguana mending yang agak mahal sedikit tapi nggak ada minus daripada beli harga murah cuma ada minus. Dan itu Buat pun tetap perawatan ya untuk enggak. perawatannya kita kurang puas kalau beli yang minus-minus. Menyasar sekalian dari spike, kuku, ekor. Jadi Nah, jangan tapi- sampai kita beli tapi perawatannya nggak benar, itu kan sayang lah. Kalau misalkan beli mahal tapi dirawatnya biasa aja, makanya saya menyarankan kayak gitu Om. Jadi sebelum kita beli juga kita harus persiapan dulu ya. Terus tahu dulu Om. Harus tahu dulu, jangan asal-asalan beli. Jangan sih kasihan coba kayak iguananya. Tetap perawatan. Harusnya Dari mulai dijaga kesehatannya, setan kandang, makannya kayak gimana, itu berpengaruh banget. Selain gen gitu kan, yang jelas kan gen emang berpengaruh banget kan. Kalau misalkan gennya biasa-biasa mungkin ke anak-anaknya juga, cuman kadang-kadang suka ada jackpot ya Om ya. Gitu doang. Itu kalau itu menurut saya sendiri. Oke guys, jadi gini ya, kesimpulannya sebagaimanapun iguana kalian bagus, numpang kalau misalkan kita merawatnya nggak benar mungkin cuma jadi mendingan dari sananya biasa-biasa tapi setelah kita rawat jadi bagus, itu yang kan bikin kita juga ya. Intinya kita harus sabar, tanggung jawab, jangan sampai iguana itu diterlantarkan nggak dikasih makan atau apa ya. Mungkin cukup sampai sini dulu penjelasan gimana cari iguana yang berkualitas lah. Itu menurut saya sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya kan ada yang beda, nggak apa-apa selama si iguananya nggak stres, nggak sampai apa-apa lah, intinya kayak gitu. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Nice. Subscribe aja. Bye.